Let's start the discussion. Lesson 1. Bankruptcy atau kebangkrutan. Apa yang kamu ketahui tentang bankruptcy? Kebangkrutan atau bankruptcy adalah situasi di mana perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk menjalankan bisnis. Prosedur kebangkrutan memberikan perlindungan hukum dan mengatur pengelolaan aset serta pembayaran utang-utang tersebut dengan cara yang adil dan terstruktur. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, maka semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan antisipasi untuk menghindari kebangkrutan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu bankruptcy atau kebangkrutan? Lesson 2. Contoh kasus bankruptcy di Indonesia. Contoh kasus bankruptsi PT Mega Lestari Unggul. PT Mega Lestari Unggul dan keempat penjamin utangnya dinyatakan valid oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 22 Februari 2017. PT Mega Lestari Unggul merupakan perusahaan rekanan KTP elektronik. Status valid bermula dari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pada 9 Januari. Perseroan terbukti berutang 376,84 miliar rupiah kepada PT Senja Imaji Prisma. Selanjutnya, dalam masa PKPU, seluruh kreditur menolak perpanjangan masa restrukturisasi utang selama 180 hari. Alhasil, perseroan dinyatakan valid. Itulah contoh kasus bankruptsi yang terjadi di Indonesia PT Mega Lestari Unggul. Lesson 3. Tipe-tipe bankruptsi. Ada dua tipe bankruptsi. Yang pertama ada equity insolvency dan yang kedua ada bankruptcy insolvency. Equity insolvency, perusahaan tidak mampu membayar utang secara tepat waktu. Pada tipe ini, perusahaan tidak perlu atau tidak harus dilikuidasi karena masih bisa bernegosiasi dengan kreditur atau restrukturisasi. Bankruptcy insolvency. Bankruptcy insolvency terjadi ketika total debt atau liabilitas lebih besar daripada fair value aset. Ada dua pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan jika terjadi bankruptcy, yaitu likuidasi atau reorganisasi. Nah, udah tahu kan tipe-tipe bankruptcy? Lesson 4. Voluntary dan involuntary pada bankruptcy. Voluntary, pemilik utang yang mengajukan ke pengadilan untuk meminta perusahaan dibangkrutkan. Involuntary, kreditor yang mengajukan ke pengadilan. Dari voluntary dan involuntary akan menghasilkan putusan dari pengadilan apakah pengajuan tersebut ditolak atau dismiss a case, dilikuidasi atau accept the petition, atau reorganisasi atau change form. Kembali pada contoh kasus bankruptsi PT Mega Lestari Unggul. Diketahui bahwa seluruh kreditor menolak perpanjangan masa restrukturisasi utang yang mengakibatkan perusahaan bangkrut. Maka dari itu, perusahaan atau kreditor harus mengajukan ke pengadilan agar mendapatkan hasil putusan dari pengadilan. Jika putusan pengadilan mengharuskan dilikuidasi, maka pengadilan menunjuk truste untuk mengelola perusahaan selama masa likuidasi. Lesson 5. Proses likuidasi. Apa yang dimaksud dengan proses likuidasi?
Proses likuidasi adalah proses penyelesaian bisnis di mana semua aset perusahaan dijual dan hasil penjualan digunakan untuk membayar kreditor dan pemegang saham. Berikut adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses likuidasi perusahaan yang bangkrut. Pertama, menunjuk seorang likuidator atau truster. Pengadilan biasanya akan menunjuk seorang likuidator atau administrator untuk mengawasi proses likuidasi. Likuidator ini bertanggung jawab untuk menjual aset perusahaan, mengumpulkan piutang, dan mendistribusikan dana kepada kreditor. Kedua, penilaian aset. Langkah pertama adalah menilai semua aset perusahaan, termasuk properti, inventaris, piutang, dan aset lainnya. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan nilai total aset yang dapat dijual. Ketiga, penjualan aset. Likuidator akan menjual aset perusahaan baik melalui lelang, penawaran tertutup, atau negosiasi langsung dengan pembeli potensial. Tujuan utama adalah mendapatkan nilai yang sebaik mungkin dari penjualan aset. 4. Penagihan piutang. Likuidator akan berusaha untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dan pihak lain yang berutang kepada perusahaan. Piutang yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk membayar kreditor. Kelima, pembayaran utang. Hasil dari penjualan aset dan pengumpulan piutang akan digunakan untuk membayar utang perusahaan. Utang biasanya dibayar berdasarkan prioritas dengan kreditor yang memiliki jaminan atau prioritas yang lebih tinggi dibayar terlebih dahulu. Keenam, pembubaran perusahaan. Setelah semua aset telah dijual dan utang telah dibayar sebanyak mungkin, perusahaan akan dibubarkan secara resmi. Hal ini merupakan langkah yang dapat diambil dari likuidator. Ketujuh, distribusi sisa dana. Jika setelah membayar utang masih ada dana yang tersisa, dana tersebut akan didistribusikan kepada pemegang saham. Namun dalam banyak kasus kebangkrutan, pemegang saham mungkin tidak mendapatkan apa-apa atau hanya mendapatkan pembayaran yang sangat terbatas. 8. Pelaporan kepada otoritas pajak. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan harus melaporkan transaksi kebangkrutan kepada otoritas pajak setempat untuk memastikan pemenuhan pajak yang diperlukan. Sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat. Thank you.